Ayu Jabar pagi hari ini sedang membahas terkait dengan siasati parkir liar di Kota Bandung bersama dua orang narasumber. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bisa berpartisipasi bersama Ayu Jabar pagi hari ini di nomor telepon 022 200 4774. Silakan Anda bisa bertanya langsung ke Pak Didi maupun juga ke Pak Itwan begitu. Nah, saya langsung tadi kan kita sempat membahas bahwa awalnya perdana akan dilakukan kemarin gitu ya, tapi ternyata ada beberapa hambatan. Nantinya di hari Jumat, jika memang itu jadi hari perdana itu, akan ada siapa saja tim di dalamnya? Yang sudah bersepakat itu 3 pilar itu udah Pemkot, kemudian kepolisian sama tentara gitu. Satu lagi kejaksaan sudah akan ikut juga, udah mendukung karena masuk di dalam tim. Gitu. Di luar itu Satpol PP, Pemkotnya disub sama Satpol PP. Ya. Itu nanti rencananya seperti apa? Apakah akan turun ke satu titik tertentu yang memang berpotensi atau didominasi sering terjadi parkir atau seperti apa? Tapi tahan, mohon maaf, kita sama penelpon yang sudah bergabung terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ahmad. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Pertama saya mau tanya, itu efektif tidak cabut pentil itu? Apakah di sub nggak punya mobil derek? Kenapa tidak diderek? Kenapa? Kalau dia kempes di situ kan tetap penambah kemacetan. Nah, tujuannya kan mau mengurai kemacetan. Ya. Kedua, saya mau bertanya juga, apakah di sub mengawasi jalan-jalan yang selalu macet? Pak Odet itu kan program 100 harinya mau mengurai kemacetan. Coba di sub ke Baltos. Di situ tidak ada rekayasa lalu lintas. Seenaknya tidak ada pembatas jalan yang benar dari Balubur melintas ke Taman Sari, itu memacetkan yang cukup panjang. Apa upaya di sub? Di Antapani juga sama, sudah ada jembatan masih tetap macet karena tidak ada rekayasa jalan. Rekayasa jalan yang sekarang diterapkan itu sama sekali tidak efektif. Setiabudi hanya dipotong sedikit, sampai UPI lah potongnya, gitu. Itu aja. Jadi mohon di subnya lebih serius, jangan asal-asalan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini kita tanggapi dulu ya sebelum lanjut ke tadi gimana. Ada 2 pertanyaan. Pertama, apa emang akan efektif gitu ya? Saya percaya bahwa manusia itu bukan hanya objek hukum saja, tapi dia juga makhluk sosial, itu punya rasa malu gitu ya. Beberapa hal yang kalau kita lihat ATCS itu apa kurangnya gitu, tidak ada hukuman, tidak ada apa gitu, hanya disampaikan di media sosial, tapi efek malunya kuat itu. Sampai kalau kita lihat sekarang di sepanjang Soekarno-Hatta berhenti di belakang stoplight itu sudah jadi budaya gitu ya. Itu satu. Ini pun sama gitu. Saya yakin ketika dia usek-usekan, mompa dan lain sebagainya itu akan malu juga gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua derek, Pak. Derek itu kita punya derek, tapi dereknya masih konvensional, bukan yang forklift gitu ya. Jadi untuk matic itu tidak bisa. Yang kedua, ketika itu kita harus punya juga penyimpanan yang aman. Kami pernah merazia angkot ya, karena Polrestabes tidak bersedia untuk disimpan di Polrestabes, akhirnya di terminal. Nah, di terminal tuh ada sekitar 12 angkot disimpan, dalam 2 hari hilang dua aki gitu ya. Jadi alih-alih kita menunda mereka, malah kita bayarin ganti aki coba gitu. Jadi sekarang sedang disiapkan perda untuk derek, kemudian ada biaya, nanti itu begitu disimpan kita biaya sewa, dan kita sedang kerjasama dengan Pomdam, mereka siap menyiapkan tempatnya dengan keamanannya gitu ya. Dan mungkin kalau perdanya sudah siap, kita akan membeli untuk derek yang bisa mengangkat mobil, khususnya yang matic gitu ya, supaya tidak rusak gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah terkait dengan apakah ini teman-teman dari Disub mengawasi langsung begitu ya kondisi jalan yang macet, kemudian juga tanggapan tadi tentang rekayasa jalan kayaknya kurang efektif menurut Pak Ahmad gitu. Ya, kalau kemarin hasil evaluasi di 4 titik itu ya, yang Setiabudi dengan adanya separator seperti itu lebih baik gitu. Jadi visi rasionya, kemudian kecepatannya naik. Kemudian yang di Jalan Sunda dengan , , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
yang aduh tahunya tempat makan tuh di situ. Itu juga dari hasil evaluasinya lebih baik gitu ya, baik dari PC ratio kemudian dari kecepatannya. Yang kemarin tidak ada dampak sama sekali itu yang Spadio gitu. Jadi itu dikembalikan ke semula. Kemudian yang khususnya yang Rajiman itu kemarin juga hasilnya di jalan lainnya lebih bagus, tapi Rajimannya yang justru jalur utamanya justru menurun gitu. Jadi itu juga kita kembalikan ke semula gitu. Jadi sebenarnya ada dampaknya. Yang sekarang mau kita evaluasi itu memang yang Antapani, yang apa, yang flyover Antapani. Nah itu akan kita coba dengan simulasi visual dulu, kemudian baru kita rapatkan, baru kita laksanakan gitu. Tapi memang apakah saya sempat melewati juga sih beberapa titik jalan yang saat itu dilakukan rekayasa begitu. Memang di hari 1, 2 ada beberapa petugas gitu ya. Tapi kemudian ke belakangnya tuh nggak ada. Nah itu seperti apa tuh? Sebenarnya kita berharap setelah itu melihat lebih baik itu terbentuk pembiasaan gitu ya, budaya terbentuk. Tapi memang kita begitu tidak ada budaya ya nyelonong lagi ya. Nah, yang pernah dilakukan yang seperti itu yang dari Unpad ke arah monumen ya, monumen Tugu Perjuangan, monumen itu memang gagal lah di situ ya. Oke, Pak Ituan, jadi sebenarnya kalau kita bicara suatu program itu akan efektif, termasuk nanti juga penerapan sanksi ini tuh harusnya seperti apa sih? Apakah memang harus ada evaluasi yang setiap hari dilakukan, ada petugas yang selalu jaga di sana atau seperti apa? Mungkin kita lihat dulu dari tujuan dari ini kan, ada semacam suatu usaha untuk enforcement lah ya, pengawasan. Nah, kita tadi saya katakan bahwa kita sudah terbiasa bahwa itu kan cuma aturan, dilanggar juga nggak apa-apa ya. Artinya kan penyakitnya udah kronis nih sebenarnya. Sehingga di sini memang kemudian kalau kemudian kita ingin enforce, ya enforce-nya harus terus sampai penyakit itu sembuh gitu loh. Jangan sampai kemudian cuman seminggu kemudian nggak ada petugas lagi ya balik lagi. Belum lagi tadi persoalan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan itu. Belum lagi persoalan tadi tidak difasilitasi ya. Oke lah, sekarang kalau memang enforcement silahkan, itu bagus sekali. Cuman tadi pendekatannya adalah bahwa itu harus terus menerus. Jangan sampai dilepas dulu. Kalau kemudian seminggu dilepas, yakin saya balik lagi. Ya. Nah memang persoalan tidak sederhana. Kenapa? Karena sumber daya milik Disub juga terbatas gitu ya. Artinya di sini memang kemudian perlulah berbagai pihak itu sama-sama nih. Jadi bagus sekali misalkan ada kerjasama dengan polisi, dengan suatu, itu bagus sekali. Cuma sekarang bagaimana mengaturnya ini supaya tadi konsisten gitu loh. Mungkin mau mencoba juga pendekatan teknologi gitu ya. Kalau kemarin CCTV hanya di persimpangan, tahun ini kita mulai di ruas gitu. Jadi nanti yang di ruas pun pelanggaran mulai di waro-waro lewat toa gitu ya, lewat pengeras suara gitu dan dipantau lewat CCTV gitu ya. Itu masih nggak sih Pak yang TCS itu? Masih. Kalau di Simpang udah relatif bagus. Beda sekali di yang kemarin pelanggar, kita selalu mencatat per 1 jam per simpang gitu Pak. Dikumpulkan 10 besar gitu, 10 besar, dan dengan kepolisian sudah bekerja sama akan gerakan persimpangan berperadaban gitu. Jadi yang paling tinggi itu kita lakukan treatment gitu supaya keluar dari 10 besar. Dan sekarang relatif pelanggaran itu dalam 1 jam tuh angkanya sudah 2 digit lah, tadi dari 3 digit itu. Jadi sebenarnya efektif, cuma masyarakat mungkin ekspektasinya besar gitu ya, maunya hilang aja gitu. Nah kembali ke teknis tadi gitu ya, untuk nanti rencana di hari Jumat perdana gitu ya untuk penerapan sanksi cabut pentil ini, nanti bagaimana tuh? Apakah teman-teman tim tadi turun langsung ke lokasi-lokasi yang memang didominasi terjadi parkir liar atau seperti apa? Ya, ini juga untuk memberi pesan kepada masyarakat bahwa ini Forkopimda kompak dan mereka support ini program gitu. Yang kedua juga untuk meningkatkan moral prajurit gitu, bahwa ini jajaran Pemkot, wali kotanya loh yang turun gitu. Jajaran kepolisian, Kapolrestabesnya yang turun gitu. Jajaran tentaranya, Pak Dandim yang turun, dan Denpom yang turun gitu. Jadi ini juga untuk meningkatkan moral prajurit bahwa ini program bersama gitu. Ini adalah untuk disukseskan bersama. Jadi gimana? Mereka nanti turun bersama turun. Rencananya di titik mana nih untuk nanti? Kita akan sekarang mau survei titik-titik yang banyak. Nanti tinggal
pilih aja mereka. Kalau dikasih tahu dari sekarang kosong dong. Gitu ya. Nah, Pak Ituan gimana nih? Bagus sih sebenarnya gitu ya. Mereka ibarat kata kepala-kepalanya gitulah ya, pentolan-pentolannya yang turun langsung. Tapi kan itu di awal. Sementara tadi kan kasusnya juga ternyata seminggu kemudian juga kembali lagi karena memang tidak ada yang menjaga dan segala macamnya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi memang harapan saya sih sebenarnya bahwa tidak hanya pimpinan ya. Tadi kan ada pimpinan, tetapi masing-masing juga punya semangat agar kelompok ataupun anak buahnya itu ikut terlibat, gitu ya. Nah, kemudian sekali lagi bahwa jangan sampai kemudian hanya formalitas, hanya seremoni, gitu ya. Ada program real lah kira-kira ya. Jadi artinya di sini kumpul sama-sama. Oke, misalkan dari Disub ada berapa orang, berapa orang. Kemudian bagaimana? Kan mumpung sekarang kan enforcement-nya juga nggak seluruh Bandung kan, hanya beberapa titik. Artinya di sini sebenarnya dengan sumber daya yang ada itu bisa sebenarnya. Dan momentum ini sebenarnya bisa kita gunakan sama-sama bahwa Bandung kompak loh, gitu lah. Nah itu kita bisa bangun lah sama-sama. Sedemikian sehingga kita masyarakat juga kalau seperti itu, wah bagus juga ya. Ternyata semua pihak itu concern. Kalau begitu saya juga concern lah, gitu kan. Sedemikian sehingga nanti tadi permisif tadi itu insya Allah akan berubah, gitu loh. Masing-masing mencintai Bandung dengan baik di situ, gitu loh. Nah itu bagaimana ke depan? Harusnya tidak hanya seremonial gitu ya, sudah diantisipasi juga untuk kedepannya itu. Sebenarnya kalau lihat IG-nya Disub ya, ada IG PDKT itu kita konsisten loh, yang namanya penempelan stiker jalan terus, penggembokan jalan terus, dan itu tiap hari. Cuma sekali lagi dampaknya itu belum terlihat itu. Itu aja. Nah kita akan bahas sebenarnya kenapa gitu ya. Sebenarnya sanksi, menurut saya kalau memang bisa membangun basicnya dulu, budaya dulu tadi ya, budaya yang apa-apa sekarang kan masyarakat tuh permisif, itu cuma aturan, gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih gitu ya yang memang akan efektif untuk bisa menimbulkan efek jerah, apakah sanksi atau dengan bentuk program-program gitu ya. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama iNews Jabar.